Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raihan Nur Ihsan dengan NIM 21043129. Baiklah, saya akan menjelaskan materi tentang perlindungan konsumen dan anti monopoli. Apa itu perlindungan konsumen? Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Jadi, perlindungan konsumen adalah seluruh peraturan dan hukum yang mengatur hak dan kewajiban konsumen dan produsen yang timbul dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhannya dan mengatur upaya-upaya untuk menjamin terwujudnya perlindungan hukum terhadap kepentingan konsumen. Hal ini dapat bersifat dalam segala transaksi jual beli, secara langsung maupun secara online, seperti yang kini kian marak. Walaupun adanya transaksi yang tidak melalui tatap muka, konsumen tetap berhak untuk mendapatkan barang-barang yang sesuai dengan pemberitahuan dan sebelumnya atau barang yang sesuai dengan dijanjikan. Perlindungan konsumen dibutuhkan untuk menciptakan rasa aman bagi para konsumen dalam melengkapi kebutuhan hidup. Kebutuhan perlindungan konsumen juga harus bersifat tidak berat sebelah dan harus adil. Sebagai landasan penetapan hukum, asas perlindungan konsumen diatur dalam pasal 2 UU PK nomor 899 1999 dengan penjelasan sebagai berikut, yaitu asas perlindungan konsumen. Yang pertama adalah asas manfaat. Asas manfaat adalah konsumen maupun pelaku usaha atau produsen berhak memperoleh manfaat yang diberikan, tidak boleh bersifat salah satu dari kedua belah pihak, sehingga tidak ada salah satu pihak yang merasakan manfaat ataupun kerugian. Yang kedua, asas keadilan. Konsumen dapat dan produsen atau pelaku usaha dapat berlaku adil dengan perolehan hak dan kewajiban secara seimbang atau merata. Yang ketiga, ada asas keseimbangan. Sebuah keseimbangan antara hak dan kewajiban para produsen dan konsumen dengan mengacu pada peraturan hukum perlindungan konsumen. Yang keempat, asas keamanan dan keselamatan konsumen. Sebuah jaminan hukum bahwa konsumen akan memperoleh manfaat dari produk yang dikonsumsi atau dipakainya, dan sebaliknya bahwa produk itu tidak akan mengganggu keselamatan jiwa dan harta bendanya. Yang kelima, asas kepastian hukum. Sebuah pemberian kepastian hukum bagi produsen maupun konsumen dalam mematuhi dan menjalankan peraturan hukum dengan apa yang menjadi hak dan kewajibannya. Hal ini dilakukan tanpa membebankan tanggung jawab kepada salah satu pihak, serta negara menjamin kepastian hukum. Berikutnya ada tujuan perlindungan konsumen. Yang pertama, meningkatkan kesadaran kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri. Yang kedua, mengangkat harkat dan martabat konsumen. Yang ketiga, meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak sebagai konsumen. Yang keempat, menetapkan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi. Yang kelima, menumbuhkan kesadaran pelaku untuk mengenai pentingnya perlindungan konsumen. Dan yang keenam adalah meningkatkan kualitas barang atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen. Dan yang terakhir ada Badan Perlindungan Perlindungan Konsumen, untuk menjamin pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan monopoli dan praktik usaha tidak sehat. Dibentuk sebuah komisi pengawas independen yang lepas dari pengaruh pemerintah. Tahu pihak lain dengan nama Komisi Pengawasan Persaingan Usaha atau KPPU. Penegakan hukum terkait
praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat juga dilaksanakan oleh KPPU. Jadi Badan Perlindungan Konsumen Nasional adalah badan yang dibentuk untuk membantu upaya pengembangan perlindungan konsumen. Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) dibentuk sebuah upaya merespon dinamika dan kebutuhan perlindungan konsumen yang berkembang dengan cepat di masyarakat. BPKM berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen atau UU-PK yang ditindaklanjuti dengan pembentukan PP Nomor 57 Tahun 2001 tentang tugas fungsi serta keanggotaan BPKN. Keanggotaan BPKN periode 1 masa jabatan 2004 sampai 2007 berjumlah 17 orang yang terbentuk berdasarkan Kepres RI nomor 150 tahun 2004 tentang pengangkatan anggota BPKN. Dengan semangat baru terbentuk 20 anggota BPKN. Periode 2 masa jabatan 2009 sampai 2012. Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 80 P tahun 2009 tanggal 11 Oktober 2009. Periode 3 masa jabatan 2013 sampai 2016 dengan keputusan Presiden Republik Indonesia tahun nomor 80 tahun 2013 terbentuk 23 orang anggota BPKN yang mewakili pemerintah, tenaga kerja, dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat atau disebut dengan LPKSM. Fungsi dan tugas BPKN ditetapkan dalam pasal 33 dan 34 Undang-Undang 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen sebagai berikut. Yang pertama, memberikan saran dan rekomendasi kepada pemerintah dalam rangka penyusunan kebijakan di bidang perlindungan konsumen. Yang kedua, melakukan penelitian dan pengkajian terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang perlindungan konsumen. Yang ketiga, melakukan penelitian terhadap barang dan jasa yang menyangkut keselamatan konsumen. Yang keempat, mendorong berkembangnya lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat. Yang kelima, menyebarluaskan informasi melalui media mengenai perlindungan konsumen dan masyarakat, sikap keberpihakan kepada konsumen. Dan yang keenam, menerima pengaduan tentang perlindungan konsumen dari masyarakat, lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat atau pelaku usaha, dan melakukan survei yang menyangkut kebutuhan konsumen. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kalau ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.